Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R.A. Santidewi Mulyara Harjani. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian jual beli kosmetik, di mana pihak pertama adalah suatu perseroan terbatas milik Indonesia, dan kemudian pihak kedua adalah perusahaan kosmetik Cina yang bernama Guangzhou Siran Cosmetic. Sementara untuk pihak pertama adalah PT Bagus Jaya Makmur dengan direktur utama adalah Cinta Laura. Sementara untuk perusahaan China itu diwakili oleh Mrs. Zhang Yating sebagai direktur. Nah, apabila dalam suatu perjanjian jual beli ada perusahaan atau warga negara asing, maka perjanjian tersebut bisa dibuat dalam dua bahasa. Akan tetapi berdasarkan Undang-Undang eh, Bahasa Pasal 31 itu mengatur bahwa perjanjian harus dalam bahasa Indonesia. Tetapi diperbolehkan untuk membuat dua bahasa dengan tetap harus memakai bahasa Indonesia. Sehingga dalam perjanjian ini ada bilingual dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kemudian dalam perjanjian ini ditegaskan bahwa perusahaan tersebut telah didirikan secara sah dan masih berlaku berdasarkan hukum jurisdiksinya masing-masing, kemudian memiliki kewenangan penuh untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian ini, ya karena jangan sampai nanti pihak yang menandatangani bukan pihak yang berwenang. Kemudian pihak yang menandatangani perjanjian ini telah memperoleh kewenangan yang sah untuk mewakili perusahaan. Kemudian dalam menimbang penjual bergerak di bidang produksi dan ekspor produk kosmetik dengan merek Cantik Cinta. Kemudian pembeli bermaksud membeli dan mengimpor produk ke Tiongkok. Lalu kemudian para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di bawah ini. Pasal 1 menjelaskan tentang definisi dan penafsiran supaya masing-masing pihak tidak salah dalam menafsirkan tindakan hukum jual beli kosmetik ini. Kemudian pasal 2 mengatur mengenai objek perjanjian. Penjual setuju untuk menjual dan mengekspor produk kosmetik dengan merek Cantik Cinta kepada pembeli dan pembeli setuju untuk membeli produk tersebut. Kemudian diatur juga bahwa jumlah minimum perjanjian ini adalah 3 kontainer. Pasal 3 mengatur ruang lingkup distribusi. Pembeli berwenang untuk memasarkan, mendistribusi, dan menjual produk hanya di wilayah yang telah mendapat persetujuan oleh penjual. Jadi kalau kita kembali lagi dalam pasal definisi, itu disebutkan bahwa yang dimaksud wilayah adalah negara Tiongkok. Kemudian pasal 4 adalah pasal yang penting, yaitu hak dan kewajiban penjual. Di sini diatur bagaimana hak penjual, kemudian juga diatur mengenai kewajiban penjual. Pasal 5 mengatur hak dan kewajiban pembeli, diatur secara detail hak pembeli dan juga kewajiban pembeli. Pasal 6 mengatur hak kekayaan intelektual, di mana seluruh merek, hak kekayaan intelektual, dan goodwill terkait produk tetap menjadi milik eksklusif dari penjual. Pasal 7, kepatuhan regulasi, para pihak wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait kosmetik, impor, pelabelan, periklanan, dan kesehatan di Republik Indonesia dan di Republik Rakyat Tiongkok.
Ada pembelian minimum seperti yang dijelaskan tadi, dan diatur juga dalam lampiran schedule A. Lalu pasal 9 mengatur mengenai ketentuan pembayaran. Nah, dalam pembayaran ini, pembeli wajib melakukan 2 tahap, 50% dari nilai total faktur dalam waktu 3 hari, kemudian 50% sisanya dibayarkan sebelum pengiriman. Nah, penjual tidak berkewajiban untuk mengirimkan atau menyerahkan produk sebelum pembayaran penuh 100%. Kemudian pembayaran dilakukan dalam mata uang dolar Amerika ke rekening milik pihak pertama. Setiap keterlambatan pembayaran merupakan prestasi material atas perjanjian ini dan memberikan hak kepada penjual untuk menangguhkan pengiriman, mencabut hak eksklusif, atau mengakhiri perjanjian ini sesuai dengan ketentuannya. Pasal 10 mengatur tentang kunjungan pabrik dan pembayaran bersyarat. Jadi pihak kedua boleh berkunjung ke pabrik untuk melihat pembuatan kosmetik tersebut, tetapi harus membayar minimum 10% dari nilai total faktur. Kemudian sisa pembayarannya dibayarkan 7 hari setelah selesai kunjungan dari pabrik. Pasal ini juga mengatur mengenai kerahasiaan selama kunjungan, supaya jangan sampai ketika pihak kedua selesai kunjungan ke pabrik, kemudian membuka rahasia dari produk penjual. Kemudian pasal 11 mengatur mengenai pengiriman, kemudian Incoterms atau bentuk baku dari pengiriman produk, dan serta keterkaitan dengan pembayaran. Juga diatur mengenai penangguhan pengiriman dan alokasi resiko. Kemudian pasal 12 itu mengatur mengenai free on board, yaitu penjual dianggap telah memenuhi kewajiban penyerahannya pada saat produk telah dimuat di atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan muat yang telah disepakati. Nah, kemudian mengatur peralihan resiko dan tanggung jawab. Seluruh resiko kehilangan atau kerusakan atas produk beralih dari penjual kepada pembeli pada saat produk berada di atas kapal di pelabuhan muat. Nah, sejak saat itu pembeli lah yang menanggung resiko, biaya, dan konsekuensi. Dan juga diatur biaya dan pengaturan pengapalan. Juga diatur dokumen dan bukti penyerahan. Diatur juga dalam pasal 12 ini tidak ada perluasan tanggung jawab. Tidak ada ketentuan dalam pasalnya yang dapat ditafsirkan sebagai perluasan tanggung jawab penjual melampaui titik penyerahan berdasarkan free on board sebagaimana diatur dalam Incoterms 2020. Kemudian pasal 13 mengatur mengenai bunga keterlambatan dan ganti rugi yang telah ditentukan. Jadi kalau pembeli ada keterlambatan pembayaran, maka ada bunga dan ganti rugi. Pasal 14 mengatur jangka waktu dan pengakhiran. Nah, pasal 15 adalah pasal penting juga, yaitu apabila terjadi prestasi material. Dalam hal ini, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli terhadap kewajibannya berdasarkan perjanjian ini yang secara material mempengaruhi hak, kepentingan, atau posisi komersial penjual. Nah, di sini jelaskanlah yang dimaksud dengan material breach itu apa aja. Pasal 16 ada kewajiban untuk menjaga rahasia pembeli. Pasal 17 mengatur larangan kompetisi, jadi pembeli dilarang secara langsung maupun tidak langsung melakukan persaingan terhadap produk selama masa perjanjian dan 10 tahun setelah berakhir. Jadi tidak boleh ada produk yang bersaing dengan penjual. Kemudian ada hukum dan penyelesaian sengketa. Perjanjian ini tunduk pada Peraturan Republik Indonesia dan sengketa melalui BANI atau Badan Arbitrasi Nasional Indonesia. Pasal 19 mengatur keadaan kahar.
Jadi apa aja keadaan kahar ini, itu semua diatur secara detail dan rinci. Pasal 20 mengatur apabila jual beli ini meningkat menjadi distributor atau distribusi, ada kemungkinan, dan itu bisa saja menjadi distributor, tapi dibuat perjanjian terpisah, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ini. Kemudian juga pasal 21 mengatur pembatasan tanggung jawab atau limitation of liability. Pasal 22 ada pengecualian jaminan, yaitu produk ini dijual sebagaimana adanya atau as is ya. Penjual tidak memberikan jaminan tersirat apapun. Pasal 23, apabila ada pembayaran tambahan atas pajak, ini diatur dalam pasal 23. Kemudian pasal 24 mengatur pembatasan jangka waktu pengajuan klaim. Kemudian pasal 25 mengatur kepatuhan terhadap pengendalian ekspor dan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi harus tetap tunduk pada peraturan masing-masing negara. Pasal 26 mengatur asuransi dan penegasan peralihan risiko. Pasal 27 adalah ketentuan penutup, di mana kemudian diakhiri dengan tanda tangan dari penjual atau seller dan pembeli atau bayar. Demikian uraian saya mengenai perjanjian. Semoga bermanfaat.